Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung. Kita bertemu kembali dan akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Yohanes. Pembacaan kita pagi hari ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Menjadi Anak-anak Allah. Sebagai orang percaya, tentu kita mempunyai keinginan dan kerinduan untuk diakui sebagai anak Allah oleh Allah Bapa kita yang di surga. Salah satu pernyataan terbesar dalam kitab Perjanjian Baru adalah kebenaran bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita dan kita menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kebenaran yang harus kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kebenaran yang pertama yaitu menjadi anak Allah adalah hak istimewa terbesar dari keselamatan kita. Kita bisa baca dari Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 yang mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kebenaran yang kedua, menjadi anak Allah adalah landasan dari iman dan kepercayaan kita kepada Allah dan pengharapan kita akan kemuliaan di masa depan. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Kita akan lihat dari Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Roma 8 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Juga dari Galatia 4 ayat yang ke-7 mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kebenaran yang ketiga, Allah menginginkan agar melalui Roh Kudus-Nya, yaitu roh yang menjadikan kita anak Allah, roh yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Juga dengan melalui Roh Kudus-Nya memberikan kepada kita keinginan untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah. Kebenaran yang keempat, menjadi anak Allah adalah yang pertama, dasar dari disiplin kita oleh Bapa. Ibrani 12 ayat 6, 7, dan 11. Ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Alasan yang kedua yaitu alasan kita untuk menyenangkan Allah. Alasan yang kedua yaitu alasan kita untuk menyenangkan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Alasan yang ketiga dari poin yang keempat tadi adalah hidup dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 19 yang mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan akhir Allah dalam menjadikan kita anak-anaknya ialah, tujuan akhir Allah dalam menjadikan kita anak-anaknya ialah, yang pertama, untuk menyelamatkan kita selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan yang kedua, menjadikan kita serupa dengan anaknya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah. Karena sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai hak istimewa. Kita mempunyai iman dan kepercayaan kepada Allah dan pengharapan untuk kemuliaan di masa depan. Dan juga kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, kita harus tetap hidup di dalam pimpinannya, dalam pimpinan Roh Kudus. Dan sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup disiplin, harus hidup menyenangkan hati Allah, dan harus hidup dengan penuh kasih. Sehingga melalui renungan pagi hari ini, Allah menunjukkan kepada kita
sebagai anak-anaknya yang telah dipilihnya. Allah mempunyai tujuan akhir yang indah bagi kehidupan kita, yaitu keselamatan untuk selama-lamanya dan menjadikan kita serupa dengan anaknya. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan sebagai anak-anak Allah kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas renungan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah hamba sampaikan, kiranya Tuhan berkati, sehingga baik hamba dan semua yang mendengarkannya boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengucap syukur sebagai anak-anak Allah yang mempunyai hak istimewa. Sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai iman, kepercayaan, dan pengharapan yang teguh. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan kita mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Dan juga Engkau menjadikan kami serupa dengan gambar anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai yang sulung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan semua kegiatan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.